Hai teman-teman, saya Iftita Aristanti bersama rekan saya Anissa Ratnadila dan Anggun Suhaibatulillah. Kami dari Pendidikan IPA Universitas Jember. Di sini kami akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Menurut kalian, kenapa sih sekarang banyak banget kampanye-kampanye untuk pelestarian lingkungan? Baik berupa ajakan secara langsung, berupa poster-poster, bahkan hingga demo. Yap, jawabannya adalah karena pencemaran lingkungan yang sudah sangat berdampak bagi ekosistem kita. Nah, oleh karena itu, yuk belajar tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya, apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah kesatuan atau kombinasi ruang antara sebuah kondisi fisik dan segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, seperti adanya komponen biotik, komponen abiotik, termasuk perilaku makhluk hidup itu sendiri yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan juga kesejahteraannya. Sedangkan pencemaran adalah setiap kegiatan atau tindakan dimasukkannya segala sesuatu ke dalam lingkungan yang menyebabkan dan mempengaruhi kualitas dari lingkungan tersebut menjadi turun dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya akibat tindakan dan perilaku manusia. Berdasarkan lingkungan yang terkena pencemaran, jenis-jenis pencemaran dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Nah, untuk yang pertama, kita bahas pencemaran air dulu ya. Pencemaran air adalah peristiwa atau tindakan masuknya atau dimasukkannya suatu polutan atau bahan pencemar ke dalam air. Jenis-jenis limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan berdasarkan asal limbahnya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada limbah rumah tangga, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, dan lain-lain. Pada umumnya, limbah rumah tangga berupa limbah organik, limbah anorganik, dan juga zat beracun B3. Yang kedua ada limbah pabrik atau industri, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan industri yang kebanyakan berasal dari pabrik-pabrik yang memproduksi barang dengan bahan atau zat yang berbahaya. Yang ketiga ada limbah pertanian. Penggunaan pestisida yang berlebihan atau terlalu banyak akan memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Yang terakhir ada sampah. Pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya dan seenaknya menyebabkan banyak masalah seperti banjir dan lain-lain. Air yang tercemar memiliki ciri-ciri: 1. Mengalami perubahan warna, bau, dan rasa. Yang kedua, pH kurang yang tidak normal atau mengalami perubahan konsentrasi ion hidrogen. Yang ketiga, terdapat atau adanya endapan, bahan terlarut atau kolodial. Yang keempat, terdapat mikroorganisme yang berlebih. Yang kelima, terdapat perubahan suhu atau temperatur air. Dan yang terakhir, meningkatnya radioaktivitas pada air. Yang selanjutnya adalah pencemaran udara. Udara yang tercemar memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Memiliki kadar karbon dioksida yang tinggi. Yang kedua, udara jadi dapat dilihat atau berwarna. Yang ketiga, akan memiliki bau. Yang keempat, kualitas udara akan pengap. Dan yang terakhir, akan menyebabkan iritasi pada mata. Jenis-jenis senyawa yang menyebabkan pencemaran udara diantaranya ada karbon monoksida atau CO. Yang kedua ada nitrogen oksida atau NO2. Yang ketiga ada sulfur oksida atau SO2. Dan yang terakhir ada hidrokarbon atau HC.
Dampak pencemaran udara yang pertama, terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi akibat meningkatnya kadar nitrogen oksida dan juga sulfur oksida di bumi. Terjadinya hujan asam ini dapat membuat bangunan lebih mudah berkarat karena bersifat korosif dan menghambat pertumbuhan tanaman. Yang kedua, ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi akibat suhu bumi yang meningkat akibat dari meningkatnya karbon dioksida dan juga karbon monoksida di atmosfer, sehingga panas bumi tetap berada di bumi atau yang biasa kita sebut dengan pemanasan global. Yang ketiga, yaitu menipiskan lapisan ozon. Kadar CFC atau yang biasa kita kenal sebagai freon pada kulkas dan AC atau air conditioner itu mempercepat menipisnya lapisan ozon. Semakin banyak CFC yang dilepaskan di udara menyebabkan semakin cepat juga lapisan ozon yang menipis. Jenis pencemaran selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Ciri-ciri pencemaran tanah yaitu memiliki derajat keasaman yang tinggi. Yang kedua, tidak ada atau hilangnya unsur hara dari tanah. Yang ketiga, tidak tumbuh jamur atau mikroorganisme lain. Yang keempat, kandungan mineral di dalam tanah itu rendah. Dan yang terakhir, terdapat plastik atau bahan lain yang tidak dapat terurai. Dampak pencemaran tanah diantaranya mengurangi tingkat kesuburan tanah sehingga menurunkan hasil kualitas pertanian. Kemudian dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang selanjutnya dapat memicu adanya pencemaran udara dan pencemaran air. Dan yang terakhir dapat merubah struktur tanah. Sekarang sudah mengerti kan? Oleh karena itu, let's save our planet. Dadah!